masyarakat Indonesia sangat mencintai Pak Jokowi. Pikirkan baik-baik, jangan hanya karena demi keinginan pribadi, ambisi pribadi, terus menghancurkan demokrasi di negara ini. Hola netizen yang tercinta, pemakzulan Presiden Jokowi menjelang pemilu 2024 terus digoreng oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Wacana pemakzulan terhadap Presiden Jokowi mencuat setelah koalisi masyarakat sipil yang menamakan diri Petisi 100 mendatangi Menko Polhukam Mahfud MD. Menanggapi hal itu, Presiden Kongres Pemuda Indonesia atau KPI, Pitra Romadhoni Nasution menilai niatan pemakzulan Presiden Jokowi merupakan tindakan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 107 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang makar yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintahan. Pitra lantas mendesak Polri untuk melakukan penyelidikan atas niatan upaya pemakzulan Presiden Jokowi tersebut dan menangkap pimpinannya yang menggagas tindakan melawan hukum tersebut. Kongres Pemuda Indonesia mendesak Polri harus tegas menangkap pihak-pihak yang berupaya melakukan makar terhadap pemerintahan yang sah. Salah satu pihak yang tercantum dalam petisi pemakzulan tersebut adalah Amin Rais. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 mengajukan pemakzulan Presiden Jokowi pada Selasa 9 Januari 2024. Kelompok tersebut mendatangi Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyampaikan wacana tersebut secara resmi. Berdasarkan informasi, petisi 100 merupakan petisi yang ditandatangani oleh tokoh dari bermacam daerah dan profesi. Salah satunya adalah politikus kawakan Amin Rais. Pendiri Partai Umat itu menjadi salah satu nama besar yang mempresentasikan petisi 100 dalam berbagai kesempatan. Selain itu, beberapa purnawirawan TNI turut menjadi bagian dari petisi 100. Di antaranya adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Purntiyasno Sudarto, Letjen TNI Purnyayat Sudrajat, hingga Majen TNI Purndedi S. Budiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pemakzulan Jokowi lagi rame ya katanya. Gerakan untuk memakzulkan atau menurunkan Jokowi. Rame di mana? Di medsos. Oh iya, kalau di medsos. Medsos itu kan alat untuk membuat viral apa aja. Tapi kalau kita lihat fakta, ya sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuma itu loh, kubu orang-orang brengsek itu sudah bingung mau gimana lagi biar ambisi mereka bisa lancar dan mulus. Karena maju nggak bisa, nanjak nggak mampu. Jadi ya stuck dan muter-muter di tempat aja. Apa sih yang jadi masalahnya mereka itu? Ya apalagi karena powernya Pak Jokowi masih kuat. Mau nabrak aturan kayak gimana juga susah. Isu pemakzulan Jokowi ini kan menggambarkan sudah mentoknya akal mereka untuk meruntuhkan spirit Jokowi di segala bidang. Awalnya Pak Jokowi dirangkul, diajak kongsian, jelas nggak mau. Habis itu disindir-sindir halus, Pak Jokowi cuek. Terus mereka mulai nyerang dengan tuduhan-tuduhan, tapi tetap nggak mempan. Nyerang pribadi dan keluarganya tetap nggak tembus. Semua cara sudah dicoba tapi nggak ada yang sukses, malah bikin boncos dan blunder kelompok mereka sendiri gitu. Terus sekarang ngumpulin kesalahan-kesalahan yang bahkan terlalu abstrak untuk dituduhkan demi mendapatkan dalil untuk menurunkan Jokowi. Lah kalau dengan semua fakta ajaib itu mereka tetap mau memaksakan diri untuk menurunkan presiden, itu makar namanya ya. Oh alasannya nggak valid, nggak jelas, itu namanya makar. Mungkin itu yang mereka mau, tapi diperhalus pakai istilah pemakzulan. Proses pemakzulan atau impeachment tidak semudah lu teriak turun terus presiden turun, Pung. Sampaikan dulu ke legislatif rapat pleno, terus MK juga harus sidang. Pokoknya panjang deh prosesnya. Bisa-bisa sampai presiden yang baru dilantik belum kelar prosesnya. Panjang, nggak semudah turun kemudian presiden turun, enggak. Ini kan ada konstitusinya. Kalau lihat gaya mereka yang panik sih, pengennya makar. Karena mereka kan kejar setoran. Kalau di Pilpres nanti Pak Jokowi masih menjabat, maka semua ambisi mereka sudah pasti kandas. Jadi Pak Jokowi harus disingkirkan. Loh, jadi kasar dan kurang pendidikan kan jadinya. Kenapa diajak tarung dengan cara yang konstitusional nggak mau?
Ya jelas nggak mau. Orang di atas kertas udah pasti kalah. Makanya ngotot pengen menurunkan presiden. Presiden Jokowi terlalu kuat menjaga sistem hukum dan konstitusi di negara ini. Jadi siapapun yang pengen menang sendiri, ya harus mengalahkan dia. Dan satu-satunya cara yang paling barbar itu memakzulkan. Ini jadi mirip sama gerakan people power yang digembar-gemburkan sama Amin Rais dong ya. Atau karena mereka sekarang sudah menerima ide Amin Rais itu karena sudah kehabisan ide. Setelah semua proksi menyesatkan, fitnah dan segala hasutan tidak memberi hasil yang sesuai dengan ekspektasi, sekarang mau nekat bikin rusuh dengan ide pemakzulan. Ayolah, yang masih pinter-pinter itu pada mikir. Diajak bodoh sampai sejauh ini kok masih mau. Yuk, yang masih jernih berpikir, kita jaga masyarakat kita agar tidak ikut-ikutan kesurupan atau dihasut untuk memenangkan ambisi orang-orang itu. Wong kalau mereka menang bukan buat rakyat kok, buat mereka sendiri. Rakyat itu cuma pengen hidup tenang dan kecukupan. Jangan diajak rusak-rusakan. Kita cukup jaga rakyat aja. Pak Jokowi nggak usah dijagain. Pak Jokowi sudah ada yang jagain. Kita jaga masyarakat kita dari siluman-siluman yang mau merusak pemerintahan yang legitimate. Kita jaga siluman-siluman yang mau merusak kesatuan dan persatuan, ketentraman, kedamaian. Nanti ujung-ujungnya rakyat yang susah kalau diajak rusak-rusakan ya. Jadi tetap tenang, tetap jernih berpikir, dan tetap menjaga kebaikan semuanya. Beberapa hari ini gua lihat postingan-postingan tentang niatnya petisi untuk memaskulkan Pak Jokowi. Sekarang gue juga bingung ya sama lo orang. Jujur, gue sudah menjadi relawan itu dari zaman Ahok terus ke Jokowi. Dan selama pemerintahan Jokowi, gue juga beberapa kali melakukan kritikan untuk beliau. Walaupun akhirnya gue harus bertengkar, gue harus berseteru dengan para relawan-relawan fanatiknya. Tapi menurut gue, kritik itu boleh. Tapi dari kritik-kritik yang gue keluarkan itu bukan berarti gue menghilangkan semua kebaikan Jokowi, hasil kerja Jokowi yang begitu luar biasa. Nah, menjelang Pilpres ini banyak tuduhan-tuduhan dan fitnahan untuk Pak Jokowi. Jujur, gua turun lagi sebagai relawan, bukan relawan lah, simpatisan lah ya. Gua turun lagi sebagai simpatisan beliau karena tanggal 26 Desember kemarin gua ditelepon untuk segera turun ke dunia politik lagi ya. Karena Pak Jokowi diserang. Di sini gue cuma mau bilang, kalian harus adil terhadap Pak Jokowi. Segala tuduhan itu sudah diklarifikasi dari pencalonan Gibran yang bukan dari penunjukan Pak Jokowi. Terus dengan politik dinastinya yang kalian tuduhkan, itu sudah diklarifikasi semua. Tapi kalian tidak pernah mau mendengarkan klarifikasi itu. Kalian lebih cenderung mendengarkan hujatan-hujatan yang dikeluarkan oleh orang-orang pembenci dari Jokowi. Nggak fair. Di saat posisi dukungan kalian itu difitnah, terus mereka melakukan klarifikasi, kalian mendukung. Tapi kenapa di bagian ini klarifikasi itu tidak diterima? Taruhlah ya, itu hanya karena dukungan fanatis kalian. Cuman satu hal yang gue mau bilang sama kalian, bertahu terima kasihlah pada Pak Jokowi yang sudah membangun negara ini. Bahkan dia sudah membawa negara ini selamat pada saat COVID. Dan kalian mahasiswa-mahasiswa yang menuntut pemaskulan Pak Jokowi, kalian dibayar berapa? Apakah kalian tidak merasa sudah banyak dibantu Pak Jokowi? Sampai detik ini BLT segala macam itu terus mengalir ya. Padahal negara itu mempunyai utang yang harus dibayar waktu itu. Tapi Pak Jokowi terus nggak apa-apa bangun usaha UMKM sebagai dasar perekonomian negara. Digelontorin lagi bantuan dan bantuan terus yang ada. Tapi kalian yang sudah menerima bantuan tidak tahu terima kasih. Kalau boleh gue bilang kasarnya, anjing aja kalau kita bayain itu dia akan inget tuannya. Masa kalian nggak tahu terima kasih? Tahu nggak dulu kita orang Indonesia tidak dipandang di luar negeri. Kalian boleh cari tahu ya. Kalau kita keluar negeri dengan menggunakan paspor Indonesia, apalagi dengan titel agama tertentu, itu kalian akan dipersulit. Gua nggak bohong, silakan kalian cari tahu. Tapi sekarang kita bisa bangga dengan memegang paspor Indonesia. Dengan hasil kerja kerasnya Pak Jokowi membangun negara ini, memajukan negara ini. Banyaknya daerah-daerah terpencil yang sekarang tersambung dengan jalan-jalan yang dengan infrastruktur yang sudah dibangun Pak Jokowi. Kalian nggak melihat kemajuan itu. Kalian hanya bisa menghujat. Penunjukan Prabowo sekarang ini sudah dibilangin ini untuk melanjutkan hak kerja
dari Pak Jokowi. Tapi kalian bilangnya apa? Kalian lebih percaya mulut-mulut orang lain yang menghujat, yang ngomong ini itu. Tapi di pihak ini kalian menutup mata. Kalian tidak mau menerima klarifikasi apapun, penjelasan apapun. Kalian tutup mata, tutup kuping. Nggak fair. Jujur, kalau sampai terjadi pemaskulan, kita lihat negara ini akan seperti apa. Bukan ngancem ya, tapi jumlah pendukung Jokowi itu lebih banyak daripada kalian yang ingin memaskulkan Pak Jokowi. Dan untuk para pejabat yang menjadi pengkhianatnya Jokowi, kalian harus mikir, gara-gara Jokowi kalian jadi bekerja keras dan mendapatkan nama. Jadi jangan lupa kulit. Dan untuk anggota-anggota DPR yang selama ini kalian tidak ada nama, kalian juga jangan bertingkah. Ingat, sosok Jokowi itu mengangkat kalian semua, mengangkat semua orang-orang yang di Indonesia ini. Camkan itu. Salam waras. Sudah yakin mau kalah bikin petisi pemakzulan Pak Jokowi. Emang lu kira ini tahun 98 ya? Pada saat tahun 98, Presiden Soeharto diturunkan dari jabatannya, 95% masyarakat Indonesia setuju. Tapi kalau sekarang, 86% masyarakat Indonesia mencintai Pak Jokowi. Coba kamu bayangkan. Atau kalian nih yang bikin petisi yang ada 100 orang tuh, ya, kalau terjadi pemakzulan terhadap Pak Jokowi, apa yang akan terjadi bagi bangsa ini? Kerusuhannya bisa 2-3 kali lipat dari tahun 98. Masyarakat Indonesia sangat mencintai Pak Jokowi. Pikirkan baik-baik, jangan hanya karena demi keinginan pribadi, ambisi pribadi, terus menghancurkan demokrasi di negara ini. Aku sebagai rakyat yang telah memilih Pak Jokowi 2 kali periode akan maju melawan. Bangsa ini martabatnya naik karena Pak Jokowi. Jadi jangan main-main dengan rakyat.